Shalom, salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah Minggu Sengsara hari yang ketiga melalui platform online. Saya berharap agar di mana saja kamu berada pada ketika ini, kita masih boleh merasakan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita akan meneruskan perjalanan kita menelusuri perjalanan Yesus ke atas kayu salib pada hari ini. Dan teks pada hari ini diambil dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 53 sampailah ayat yang ke-72. Saya akan membacakan kepada kamu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi pada waktu yang sama, seperti biasa, kalau ada Alkitab bersama-sama dengan kamu juga boleh membaca bersama dengan saya sambil mendengar saya membacakan teks ini kepada kamu semua. Saya bacakan. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai dengan satu yang lain. Maka imam besar berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimanakah pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih di bawah di halaman. Lalu datang seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ juga berkata kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kali yang kedua. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami sudah tiba pada hari ini, yaitu hari yang ketiga menelusuri perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Kami mohon di dalam pembelajaran kami pada hari ini, Tuhan memimpin kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami.
Dan biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan kepada kami, tetapi boleh menjadi bekalan yang dapat kami bawa di dalam menuju kematangan iman kami. Biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi yang baru, lebih seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami mau menyerahkan pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan Tuhan. Mohon kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, setakat ini kita sudah mengetahui beberapa peristiwa penting di dalam perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Yang pertama-tama sekali kita telah melihat pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, dan kita juga telah melihat pergumulan Yesus di Taman Getsemani mengenai cawan murka Allah yang dia harus minum bagi tujuan pengampunan dosa kamu dan saya, secara amnya pengampunan dosa bagi umat manusia. Dan semalam kita juga telah melihat bagaimana pengikut-pengikut dan murid-murid Yesus melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Manakala di dalam teks sebentar tadi yang telah kita baca, secara sederhana daripada pembacaan itu sendiri kita mendapati bahwa ada dua hal penting yang berlaku. Yang pertama ialah Yesus yang telah ditangkap dihadapkan di mahkamah agama. Dan yang kedua ialah mengenai penggenapan perkataan Yesus mengenai penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Namun pada hari ini kita akan fokuskan peristiwa yang terdapat di dalam teks kita yang sebentar tadi kita telah baca bersama-sama. Yang pertama-tama sekali kita akan fokuskan peristiwa di mana Yesus dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Nah, seperti yang kita tahu, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke mahkamah agama untuk diadili dan dihakimi. Karena ini merupakan satu prosedur yang harus dilalui oleh orang yang dituduh melakukan kesalahan yang berkaitan dengan agama. Dan pada waktu yang sama kita juga perlu tahu bahwa kerajaan Roma yang merupakan pemerintah pada ketika itu memberikan kuasa penuh kepada mahkamah agama untuk mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Karena ini adalah di luar bidang kehakiman mereka, dan ini juga salah satu cara mereka menghormati adat istiadat orang Yahudi. Di dalam mahkamah agama yang dikenali sebagai Sanhedrin, yang bermaksud satu dewan yang terdiri daripada 71 orang anggota orang Yahudi yang mahir dalam hukum dan sangat berpengaruh. Dan mereka inilah yang bertanggung jawab di dalam pengadilan Yesus. Ketika berada di hadapan mahkamah, imam-imam meminta supaya ada saksi-saksi yang ditampilkan untuk membuktikan tuduhan mereka mengenai Yesus. Karena tanpa saksi, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman hanya dengan berdasarkan spekulasi ataupun tuduhan semata-mata. Dan ini sudah menjadi salah satu hukum mereka sejak zaman Musa lagi, untuk menampilkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang saksi sebelum seseorang itu boleh diadili dan dihakimi dengan adil. Hukum ini dicatatkan dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 hinggalah ayat yang ke-21. Dan pada hari ini saya akan membacakan ayat 15 kepada kamu semua untuk mendapat gambaran secara kasar mengenai hukum ini. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak diasingkan. Apakah maksudnya? Dalam arti kata lain, jika hanya ada seorang saksi saja, case itu boleh digugurkan serta-merta ataupun boleh tidak dianggap. Sehingga ada 2 atau 3 orang saksi yang mengatakan hal yang sama, barulah akan terjadinya penyelidikan dan pengadilan yang wajar terhadap si tertuduh. Namun seperti yang kita lihat di dalam situasi Yesus, memang ramai saksi yang datang untuk memberikan kesaksian mengenai Yesus. Namun kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-56, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maksudnya tidak sama
Mereka memberikan kesaksian yang berbeza-beza. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-19 tadi, mereka harus memberikan kesaksian yang sama. Tapi mereka di sini ketika Yesus diadili memberikan kesaksian yang berbeza-beza sehingga menyukarkan proses pengadilan dan penghukuman. Dan apa yang menarik di sini terdapat di dalam ayat yang ke-58. Salah seorang saksi palsu naik untuk memberikan kesaksian melawan Yesus. Dan dia mengatakan ini, "Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Ini yang dikatakan oleh saksi palsu itu. Nah, kesaksian daripada saksi palsu ini sangat menarik. Karena sebagai orang Kristen juga yang membaca Alkitab, belajar mengenai firman Tuhan, kita juga akan mungkin berpotensi melakukan kesalahan yang sama seperti saksi palsu ini. Di dalam kesaksian palsu ini memang benar Yesus mengatakan bahwa Dia akan merombak bait suci Allah dan membangun kembali dalam masa 3 hari. Yaitu yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19. Namun apakah kesalahan mereka? Kesalahan mereka ialah di dalam hal pentafsiran. Mereka secara harfiah memikirkan bahwa Yesus akan merobohkan bait suci fisikal yang telah mereka bina selama bertahun-tahun, dan kemudian akan membangun kembali dalam masa 3 hari. Yang Yesus maksudkan di sini ialah bukan merobohkan bait suci secara fisikal, tetapi apa yang Yesus maksudkan di sini ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam maksudnya jika dibandingkan dengan pikiran mereka yang sangat-sangat terbatas. Apakah yang dimaksudkan Yesus? Yang dimaksudkan Yesus di sini ialah Dia sendiri. Dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menggenapi karya penyelamatan di dalam dunia. Cuma mereka tidak memahami hal ini. Seperti perkataan Yesus, mereka bertelinga tetapi tidak mendengar. Mereka tidak memahami maksud, mendalami maksud itu daripada perspektif Yesus sendiri, tetapi mentafsir mengikut kepentingan mereka, mentafsir mengikut apa yang mereka suka. Dan di dalam konteks ini mereka mentafsir ayat itu untuk menjatuhkan Yesus, supaya Yesus dihukum. Nah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita semua juga berpotensi melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh saksi ini. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mungkin akan salah mentafsir, salah memahami. Oleh sebab itu kita harus meminta pimpinan dari Roh Kudus di dalam pembelajaran firman Tuhan kita sehari-hari. Dan pada waktu yang sama, jika kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita boleh bertanya kepada orang yang lebih mahir dan membantu kita untuk memahami firman Tuhan sebelum kita mentafsir firman Tuhan dengan tidak bertanggung jawab. Namun di dalam kesemua kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi palsu ini tidak sama di antara satu dengan yang lain. Dan seperti yang saya katakan tadi, sehingga pengadilan tidak boleh dilakukan dengan baik karena mereka tidak seia dan sekata, tidak selaras dengan hukum yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-19. Dan yang lebih menarik lagi ialah ketika mereka sibuk menampilkan saksi-saksi palsu, melontarkan tuduhan demi tuduhan kepada Yesus, Yesus pada ketika itu hanya berdiam saja. Kenapa Yesus berdiam saja? Andaian saya ialah karena Yesus tidak mau mengatakan sesuatu yang dia tidak perlu katakan. Dia tidak perlu membuktikan sesuatu yang dia tidak perlu buktikan lagi. Apalagi jika perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya mendatangkan kekeliruan kepada orang yang berada di situ. Sebab itulah Yesus hanya berdiam dan menjawab apa yang perlu dan mempertahankan apa yang perlu. Bercakap itu perak, tapi kadang-kadang berdiam itu emas.
hati-hati dalam percakapan kita. Tetapi apabila satu persoalan penting dilontarkan oleh imam besar, Yesus akhirnya membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Nah, pertanyaan imam besar yang terdapat di dalam ayat yang ke-61 ialah begini. Imam itu bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Itu pertanyaan imam besar itu. Dan Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan dan langit." Akhirnya Yesus membuka mulutnya dengan yakin dia mengakui bahwa dialah Mesias. Apakah yang berlaku di sini sehingga dengan pengakuan Yesus ini dia boleh dihukum mati? Pertama-tama sekali mari kita memahami apakah maksud Mesias itu sendiri. Mesias bermaksud yang diurapi. Dan menurut kepercayaan orang Yahudi, Mesias adalah penyelamat yang telah dijanjikan yang akan datang kepada mereka. Namun setelah Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias yang telah dijanjikan, mereka tidak percaya. Mereka berkata itu adalah hujat kepada Allah. Kenapa mereka tidak percaya? Mereka tidak percaya karena di dalam pikiran mereka, Mesias adalah individu yang mempunyai kuasa politik dan ketenteraan, mesti gagah dan berkuasa seperti Musa. Namun Yesus tidak mempunyai semua ciri-ciri yang diharapkan oleh mereka sebagai Mesias. Cara Tuhan memang selalu mewujudkan, betul? Kita ada ide kita sendiri bagaimana kita mau mengurus dunia. Tapi seringkali ide kita itu walaupun sangat baik, kelihatan sangat teratur dan terperinci, sistematik, tapi pada akhirnya itu tidak sama dengan cara Tuhan yang sangat misteri dan unik. Sebagai contoh di dalam situasi ini, yang mereka harapkan adalah seorang pemimpin yang berkuasa, seorang Mesias yang mempunyai kuasa politik dan ketenteraan. Tetapi yang datang ialah seorang yang rendah hati sebagai hamba, melayani bukan dilayani, lari daripada ekspektasi mereka sebagai manusia, dan sangat mengecewakan. Mesias yang datang tidak sesuai apa yang mereka harapkan dan mereka kecewa. Sebab itulah mereka tidak percaya. Karena dalam anggapan mereka, Yesus bukanlah Mesias itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan bekerja sangat spesial. Seperti mana Tuhan bekerja dengan sangat spesial dalam kehidupan kamu dan saya yang bersama-sama pada ibadah pada hari ini. Dan kita harus bersyukur karena misteri Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dengan sangat unik, indah pada waktunya. Kita lanjut. Maka dengan pengakuan Yesus itu dia dijatuhkan hukuman mati. Dan imam besar dalam ayat yang ke-63 mengoyakkan pakaiannya dan mengatakan, untuk apa kita perlu saksi lagi? Katanya, karena Yesus sudah mengaku bahwa dialah Mesias itu. Kesimpulan di dalam kisah ataupun peristiwa ini ialah pengadilan ini dilakukan dengan tidak adil, terancang, dan sangat berat sebelah. Kenapa? Kita boleh melihat sendiri saksi-saksi palsu yang ditampilkan. Mereka semua memberikan kesaksian yang palsu mengenai Yesus. Dan sebenarnya Yesus tidak bersalah. Dia hanya mengatakan yang benar. Dia hanya mengakui apa yang benar. Yang menjadi masalah ialah mereka semua tidak percaya. Dengan kebencian mereka dengan licik mencari cara, menggunakan semua cara yang ada
supaya Yesus dihukum mati. Tapi pada hakikatnya, di dalam setiap perincian aspek butir-butir terkecil sekalipun, Yesus tidak bersalah. Tapi Yesus menerima semua ini karena karya penebusan umat manusia, karya penyelamatan kamu dan saya harus terjadi. Tuhan baik. Amin. Peristiwa yang kedua yang terdapat dalam pembacaan kita ialah mengenai Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Dan kita sangat jelas dengan peristiwa ini karena Petrus yang pada mulanya dengan yakin mengatakan, aku sanggup mati dengan Tuhan, aku sanggup mengorbankan nyawaku untuk Tuhan. Tapi semua itu hanyalah kata-kata. Dan apabila Yesus benar-benar di hadapan di mahkamah agama ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, Petrus menyangkal dia. Secara kesimpulan, kita telah belajar beberapa hal penting dalam pembelajaran pada hari ini. Pertama-tama sekali kita mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, karena pengadilan itu yang dilakukan ke atasnya adalah pengadilan yang terancang, sangat licik, berat sebelah. Pada waktu yang sama juga Yesus hanya mengatakan yang benar, tapi disebabkan oleh ketidakpercayaan mereka dengan sedaya upaya mencari sebutir kesalahan pun, sehingga Yesus dijatuhkan hukuman mati. Dan saya harap melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita semakin hari mendekatkan diri dengan Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan meresponi dengan mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pembelajaran pada hari ini. Dan sekarang sangat jelas bagi kami bahwa Engkau tidak bersalah dalam apa cara sekalipun, dalam setiap butir, setiap perincian. Engkau tidak berdosa dan tidak bersalah. Tapi disebabkan oleh kebencian manusia, Engkau harus dihukum mati. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, pada waktu yang sama, karena dalam kematian inilah kami semua diampuni. Karena Engkau mengambil alih tempat kami semua tidak lagi harus dihukum. Karena setiap yang percaya kepada pekerjaan Tuhan melalui Engkau beroleh pengampunan dosa. Tidak ada kata ataupun ucapan syukur yang boleh kami katakan yang setimpal dengan apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pada waktu yang sama, didiklah kami Tuhan supaya kami menghargai apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib, dengan meresponi melalui apa yang ada pada kami, segala yang kami miliki, talenta dan kehidupan ini kami mau serahkan kepada Yesus. Kami mau dedikasikan hidup ini untuk melayani Tuhan melalui melayani sesama. Bantu kami Tuhan di dalam perjalanan iman kami. Bantu kami Tuhan untuk mendekatkan diri, membina hubungan lebih baik dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.